juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan, jika hak angket DPR digulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Jakarta pada Senin 26 Februari. Mahfud mengatakan hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai presiden. Terkait dengan hak angket sendiri kan waktu pengumuman untuk pemilu ini kan agak mepet juga dengan angket yang prosesnya akan panjang. Kira-kira itu menurut Mungkin data-datanya sia-sia tuh. hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apapun hasilnya, kapanpun diputuskan itu tidak akan berkonsekuensi pada pemilu. Hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nanti. Oleh KPU hasil lalu kalau ada gugatan kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah angket itu adalah implementasi kebijakan, implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar sesuai dengan undang-undang. Misalnya nih itu undang-undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangkat. Uangnya dari mana, ngalikannya dari mana. Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang bagikan. Kalau enggak, wah, itu pertanyaan. Nah, angket itu seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada aturan hukum terlepas dari soal pemilunya. Pemilunya itu hasilnya ada di ketika angket selesai. Pemilu itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi karena dalam dugaan Mahkamah Konstitusi itu akan memutus hasil pemilu paling lama tanggal 5 April. Sedangkan angket itu bisa melampaui tahun ini. Dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan itu bisa jalan punya akibat hukum yang berbeda. Kalau hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau angket itu adresatnya kebijakan pemerintah, dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu, tidak harus saling menunggu. Tapi Pak Angket itu berarti tidak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran tidak ada nanti dengan KPU-nya, karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan itu gimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti kan sama. Selain untuk menindak kecurangan pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan kepala negara. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dikatakan Todung, Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2024. Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyah hingga 20 Oktober 2024. Bahkan Ketum PDIP itu melarang para menterinya untuk mengundurkan diri dari kabinet. Lebih lanjut dikatakan Todung proses pemakzulan dan hak angket terpisah. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat berembus. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024 yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan menggunakan hak angket di DPR. Tidak ada alasan apa yang harus diangketkan. Semua transparan, pemilu telah berjalan dengan baik. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ali Masykur Musa berbicara soal isu hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Ali menuturkan pihaknya sudah melakukan analisa dan tidak ada satupun alasan urgensi untuk dilakukan hak angket DPR. Menurutnya pemilu 2024 telah berjalan dengan baik dan transparan. Rakyat disebutnya juga telah menerima hasil pemilu dengan baik. Oleh karena itu ia mengimbau kepada para elit partai politik untuk lebih dewasa menerima hasil pemilihan umum. Setelah menganalisa, tidak ada satupun alasan urgensi untuk diselenggarakan hak angket. Hak angket itu tidak menjadi bagian dari mekanisme pemilihan umum, karena pemilihan umum itu setelah pelaksanaan pencoblosan, rekapitulasi, pemisahan, dan akhirnya proses untuk pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Jadi dengan demikian urgensi dari angket ataupun hak-hak lain itu ranah bukan pemilu, tetapi ranahnya DPR. Dan menurut saya tidak ada alasan apa yang harus diangketkan. Semua transparan, pemilu telah berjalan dengan baik, rakyat telah memberikan suaranya dengan yang penuh dengan demokrasi. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali berbicara soal wacana hak angket DPR RI. Mahfud menegaskan hak angket DPR tidak bisa mengubah hasil pemilu, namun dapat menjatuhkan sanksi berupa pemakzulan kepada Presiden. Demikian disampaikan Mahfud MD dalam keterangannya pada Senin 26 Februari. Ex-Menko Polhukam itu mengatakan, kekisruhan pemilu 2024 bisa diselesaikan melalui dua jalur, yakni Mahkamah Konstitusi dan hak angket DPR RI. Namun hak angket DPR, kata Mahfud, tidak bisa mengubah hasil pemilu. Jalur politik jelas Mahfud bisa ditempuh oleh anggota partai politik yang arenanya adalah DPR. Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan hak angket. Akan tetapi Mahfud menegaskan ia tidak bisa menempuh jalur politik karena berstatus pasangan calon yang bukan berasal dari tokoh partai politik. Sebaliknya Mahfud menyatakan bahwa dirinya bisa menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Ex-Ketua MK ini menerangkan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin bisa menempuh dua jalur sekaligus, yakni jalur hukum dan politik. Sebab keduanya selain paslon, mereka juga tokoh partai politik.